Apa itu soket? Soket adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Dan tentunya tanpa komunikasi ini, tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Soket adalah sebuah abstraksi perangkat lunak yang digunakan sebagai suatu terminal dari suatu hubungan antara dua mesin atau proses yang saling berinterkoneksi. Keunggulan dari penggunaan soket adalah Anda dapat melakukan komunikasi antar proses atau program melalui jaringan berbasis yang TCP/IP tentunya, dan bahkan dengan pemrogram lain yang berjalan pada platform non-Unix seperti Microsoft Windows, sepanjang program tersebut berbicara dalam protokol transfer yang sama. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh mesin Unix seperti login, SSH, FTP, dan lain-lain menggunakan soket sebagai sarana komunikasi mereka. Soket dibentuk dan digunakan dengan cara yang berbeda. Komunikasi soket terutama diciptakan untuk tujuan menjembatani komunikasi antara dua buah program yang dijalankan pada mesin yang berbeda. Jangan khawatir, ini tentu saja berarti dua program pada mesin yang sama dapat juga saling berkomunikasi. Kelebihan lain dari komunikasi soket adalah mampu menangani banyak klien sekaligus atau multiple clients. Apa itu server? Server adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk klien dalam suatu jaringan komputer. Server dilengkapi dengan sistem operasi khusus untuk mengontrol akses dan sumber daya yang ada di dalamnya. Biasanya sistem operasi khusus tersebut disebut sistem operasi jaringan atau network operating system. Selain itu, server didukung dengan dan RAM yang besar dan prosesor yang bersifat scalable. Dilihat dari fungsinya, server bisa dikategorikan dalam beberapa jenis seperti server aplikasi, server data, maupun server proxy. Server aplikasi adalah server yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. Server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. Kegunaan server sangat banyak, misalnya untuk situs internet, ilmu pengetahuan, atau sekedar penyimpanan data. Apa itu port? Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP, sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Macam-macam port dan kegunaannya. Port 80 sama dengan web server, port 81 sama web server alternatif, port 21 FTP server, port 22 SSH secure asal, port 23 telnet, port 25 SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, port 110 sama dengan pub server, port 119 sama dengan new NNTP server, port 389 sama dengan LDAP server, port 443 SSL Secure Socket Layer Server. Selanjutnya kita akan membuat program perintah untuk mengetahui status port. Pertama, kita ambil new project, terus Java application, next kita tulis di sini koneksi soket, tunggu. Lalu di sini kita buat import java.io exception. Ini
import java.io untuk menyertakan package Java IO. IO exception: apabila ada kesalahan pengetikan, maka kesalahan tersebut dilempar ke IO exception, kemudian standar error akan bekerja sehingga proses dihentikan. Lalu import java.net.socket. Ini paket java.net menyediakan alternatif lain komunikasi ke server melalui soket. Komunikasi ini diimplementasikan menggunakan objek soket yang dihasilkan dengan menginstansiasi kelas java.net.socket. Dalam praktiknya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan protokol yang reliable dan berorientasi koneksi atau connection oriented. Lalu pada program utama kita buat tipe data string host sama dengan localhost. Lalu socket sama dengan null. Lalu try sock sama dengan new socket. Parameter host dan port 80. Lalu jika sock is connected, tampilkan out premium, tampilkan kata terkoneksi ke host. Jika tidak, kembali ke IO exception X, terus tampilkan koneksi gagal X. Jika kita jalankan is connected ini kelas apabila kita ingin mendapatkan informasi mengenai status koneksi. Kelas socket mendefinisikan sejumlah konstruktor untuk menciptakan objek socket. Salah satu konstruktor yang tersedia memungkinkan kita untuk melakukan koneksi secara langsung ke host dengan port tertentu. Jika kita jalankan, akan tertulis koneksi gagal karena tidak dapat tersambung ke localhost atau host. Selanjutnya kita akan membuat program perintah untuk mengetahui server yang aktif pada komputer. Pertama kita buat new project, kemudian pilih Java, terus projectnya Java application, next. Lalu di sini kita tulis nama projectnya server port. Lalu di sini kita buat dulu import java.net.tang, lalu import java.io.bintang. Lalu di sini kita buat server socket
the server. Lalu for untuk integer i sama dengan 1024, i kurang sama dengan 65535 i plus kita kurang buka, terus disini kita buat try the server sama dengan new server socket i. Lalu the server close. Kemudian atau kita buat catch kembali ke IO exception. Lalu sini kita tampilkan kata there is a server on port. Tampilkan port yang ada pada server. There is a server on port. Terus jika kita running, kita jalankan server port ini, maka akan ada server yang aktif pada port, itu port 49152, 49153, 49154, 49155, 49156, dan 49349. Kelas server socket berisi semua yang diperlukan untuk menulis server di Java. Ini memiliki konstruktor yang membuat objek baru atau server socket, metode yang mendengarkan koneksi pada port tertentu, metode mengkonfigurasikan opsi server berbagai socket, dan bermacam-macam metode biasa seperti toString. Dalam pemrograman Java, siklus hidup dasar dari suatu program server adalah sebuah server socket yang baru dibuat pada sebuah port tertentu menggunakan konstruktor server socket. The server socket mendengarkan upaya koneksi masuk pada port menggunakan metode accept. Lalu yang ketiga, tergantung pada jenis server, baik get input stream, socket get output stream, atau keduanya dipanggil untuk mendapatkan input dan output stream yang berkomunikasi dengan klien. Server dan klien berinteraksi sesuai dengan telah disepakati protokol sampai saatnya untuk menutup koneksi. Server, klien, atau keduanya menutup koneksi. Server kembali ke langkah 2 dan menunggu sambungan berikutnya. Demikianlah program server, socket, dan port. Program perintah untuk mengetahui status port dan perintah untuk mengetahui server yang aktif pada komputer. Di sini ada server yang aktif pada komputer, yaitu pada port 49152, 49153, 49154, 49155, 49156, 49349. Demikianlah, dan saya ucapkan terima kasih.